Kok bisa-bisanya Vietnam yang biasanya hobi nyindir, sekarang malah mendukung penuh perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Ada apa sebenarnya? Apakah ini bentuk simpati atau justru mereka punya maksud tersembunyi? Beberapa hari lagi, timnas Indonesia akan menghadapi ujian terberat mereka. Duel sengit melawan Australia dan Bahrain bakal menentukan langkah pasukan Patrick Kluivert menuju Piala Dunia 2026. Dan yang mengejutkan, kali ini bukan cemoohan yang datang dari Vietnam, melainkan dukungan penuh. Vietnam, yang selama ini dikenal sering menjatuhkan Indonesia lewat komentar pedas di media mereka, kini justru memberikan dorongan moral. Melalui media lokal dan tri, mereka percaya skuad Garuda punya peluang nyata untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert berada di peringkat ketiga setelah 6 pertandingan di babak kualifikasi. Artinya, Indonesia masih punya peluang besar untuk melaju jika bisa memanfaatkan 4 pertandingan tersisa dengan baik. Dukungan dari Vietnam ini bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia kini bukan tim yang sama seperti dulu. Kehadiran 19 pemain diaspora, termasuk 3 nama besar yang baru saja menjadi WNI yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi membuat kekuatan Garuda naik level. Bahkan, calon lawan kita mulai ketar-ketir. Australia dan Bahrain sadar betul bahwa timnas Indonesia kali ini bukan sekadar tim kecil yang bisa diremehkan. Beberapa media luar negeri bahkan mulai mempertanyakan apakah FIFA dan AFC akan menelusuri fenomena naturalisasi Indonesia ini. Saat ini, Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan selisih poin yang sangat tipis dari Australia dan tim lainnya seperti Arab Saudi, Bahrain, serta Cina. Ini yang bikin persaingan semakin panas. Namun, Vietnam juga memberikan peringatan keras kepada kita. Mereka menekankan bahwa meskipun peluang masih terbuka lebar, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Persaingan di grup C sangat ketat. Satu kekalahan bisa membuat Indonesia kehilangan peluang besar mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan inilah titik kritisnya. Laga melawan Australia pada 20 Maret nanti bisa menjadi titik balik bagi timnas Indonesia. Kemenangan akan membuka peluang emas, tapi kekalahan bisa jadi mimpi buruk yang membuat perjalanan ke Piala Dunia semakin berat. Jadi, apakah timnas Indonesia mampu menjawab harapan ini? Apakah Garuda bisa membungkam Australia dan Bahrain? Dan apakah Vietnam benar-benar mendukung atau ada agenda tersembunyi di balik sikap manis mereka kali ini? Timnas Indonesia siap hadapi ujian besar. Tapi, bagaimana dengan lini tengah? Apakah para debutan kita siap melawan kekuatan Socceroos? Atau justru ini akan menjadi titik lemah yang dimanfaatkan Australia? Duel antara timnas Indonesia dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal menyajikan pertarungan sengit di lini tengah. Kedua tim sama-sama memanggil pemain terbaiknya untuk sektor ini, termasuk beberapa debutan yang bakal memainkan peran penting di pertandingan nanti. Australia datang dengan nama-nama besar di lini tengah mereka. Tony Popovic masih mengandalkan gelandang-gelandang utama seperti Jackson Irvine dan Aiden O'Neil. Irvine, sebagai pemain kunci, belum pernah absen di kualifikasi ini. Dengan pengalaman dan ketangguhannya, Jackson Irvine menjadi jenderal lapangan tengah Socceroos. Pemain ini tidak hanya kuat dalam bertahan, tapi juga sering membantu serangan dengan akurasi umpannya yang mematikan. Selain dua nama itu, ada satu debutan yang mencuri perhatian yaitu Anthony Caceres. Gelandang berusia 32 tahun ini baru memulai karirnya di tim nasional dan langsung mendapat kepercayaan penuh saat melawan Arab Saudi dan Bahrain. Ini menunjukkan kualitasnya. Sementara itu,
timnas Indonesia juga tak mau kalah. Patrick Kluivert tetap mempertahankan pilar-pilar lini tengah yang sudah teruji sejak era Shin Tae-yong. Nama-nama seperti Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, hingga Ricky Kambuaya masih jadi andalan. Tom Haye adalah salah satu pemain paling konsisten di lini tengah Indonesia. Bermain reguler di Almere City, gelandang ini berpotensi jadi kunci permainan skuad Garuda. Namun, siapa yang akan menjadi partner idealnya? Nah, inilah yang menarik. Timnas Indonesia kali ini punya tambahan tenaga baru yakni Joey Pelupesi. Pemain dari SK Lommel ini baru saja menjadi WNI dan siap memperkuat lini tengah. Apakah ia akan langsung mendapatkan kesempatan debut di laga krusial ini? Tak hanya Joey Pelupesi, debutan juga bermunculan di kedua kubu. Di Australia, ada dua pemain muda yang dipanggil untuk pertama kalinya, yaitu Ryan Teague dari Melbourne Victory dan Nectarios Triantis dari Hibernian Edinburgh. Sementara di Indonesia, selain Joey Pelupesi, nama-nama lain juga siap mengejutkan. Jadi, siapa yang bakal lebih dominan? Australia dengan pengalaman dan fisik kuatnya? Atau timnas Indonesia yang datang dengan kombinasi teknik Eropa dan semangat juang tinggi? Satu hal yang pasti, laga ini akan jadi pertarungan lini tengah yang menentukan. Jika timnas Indonesia bisa memenangkan duel di sektor ini, maka peluang untuk meraih hasil positif semakin besar. Tapi jika kalah, bisa jadi Indonesia akan kesulitan mengimbangi permainan Socceroos. Menurut kalian, siapa yang bakal menguasai lini tengah? Apakah Tom Haye dan kawan-kawan bisa menyaingi Jackson Irvine dan kawan-kawan? Atau justru debutan akan mencuri perhatian? Timnas Indonesia yang dulu diremehkan, kini semakin ditakuti. Bahkan, bek Australia sendiri mengakui bahwa Garuda bukan lawan sembarangan. Tapi, apakah ini benar-benar rasa hormat atau justru bentuk ketakutan mereka? Timnas Indonesia semakin diperhitungkan di kancah Asia. Lawan-lawan kini tak lagi memandang sebelah mata skuad Garuda. Salah satu pengakuan datang dari bek Australia yaitu KAI Trewin. Bek muda ini secara terbuka mengakui bahwa Indonesia adalah tim yang terus berkembang dan memiliki potensi besar. Trewin baru pertama kali mendapatkan panggilan ke timnas Australia. Tapi, menariknya, menjelang duel besar melawan Indonesia, dia justru melemparkan pujian. Ada apa sebenarnya? Indonesia akan menjadi tim yang hebat, tentu saja. Saya hanya akan fokus memberikan kontribusi terbaik bagi tim, ujar Trewin melalui laman resmi Socceroos. Dan faktanya, Indonesia memang tampil luar biasa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, Garuda hanya terpaut 1 poin di bawah Australia. Bukan tidak mungkin, dalam waktu dekat, Indonesia akan menyalip posisi mereka. Bahkan, pada pertemuan pertama, timnas Indonesia sukses menahan imbang Australia tanpa gol. Dan yang lebih mengejutkan, Garuda berhasil mengalahkan Arab Saudi 2-0 di matchday ke-6. Fakta ini cukup untuk membuat lawan ketar-ketir. Sementara itu, bagi KAI Trewin, pemanggilannya ke Socceroos adalah pencapaian besar. Tapi, persaingan di lini belakang Australia sangat ketat. Dia harus bersaing dengan nama-nama besar seperti Aziz Behich, Cameron Burgess, dan Milos Degenek. Jadi, apakah pujiannya terhadap timnas Indonesia adalah bagian dari strategi untuk meredakan tekanan sebelum laga besar? Kepercayaan pelatih Tony Popovic kepada Trewin memang bukan tanpa alasan. Dia tampil solid di Melbourne City musim ini. Dari 20 laga yang dijalani klubnya, Trewin bermain di 18 pertandingan dan bahkan mencetak 1 gol. Dengan tinggi 1,83 meter,
Dia memiliki keunggulan fisik yang bisa merepotkan lini depan Indonesia. Tapi ingat, timnas Indonesia juga bukan tanpa persiapan. Patrick Kluivert telah memanggil pasukan terbaiknya untuk menghadapi duel besar ini. Dengan kehadiran Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, hingga Ricky Kambuaya di lini tengah, serta tambahan Joey Plupesi, Garuda memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan lini pertahanan Australia. Laga di Sydney nanti akan menjadi ujian besar. Apakah timnas Indonesia bisa kembali mencetak sejarah dan mempermalukan Soceros di kandang sendiri? Atau justru ini akan menjadi debut manis bagi KAI Trewin? Satu hal yang pasti, laga ini bukan lagi sekadar pertandingan biasa. Timnas Indonesia kini bukan tim yang bisa diremehkan. Dan lawan-lawan, termasuk Australia, mulai menunjukkan rasa hormat atau mungkin rasa takut mereka? Menurut kalian, apakah ini benar-benar pujian jujur dari KAI Trewin? Atau hanya sekedar gimmick sebelum pertandingan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar timnas Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga menghibur. Terima kasih.